Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. ومن كتاب زهر الأكمام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس من كن فيه دخل الجنة بغير حساب من كان اسمته بلا إله إلا الله ومن إذا بدأ بعمل قال بسم الله ومن إذا أذنب قال أستغفر الله ومن إذا أصابته مصيبة قال إنا لله wa inna ilaihi raji'un. Wa man idza istaqbala makruhan qala la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di dalam kitab Zuhrul Akmam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, 5 hal barang siapa berada dalam 5 hal ini maka dia masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Masuk surga dengan hisab itu sudah azab. Lama dihisab. Mengerikan. Tapi ini masuk surga tanpa hisab. Ini adalah orang-orang yang istimewa. Gak sembarangan orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu orang pilihan. Pilihan Allah. 5 hal, kalau kamu ada dalam 5 hal ini, kamu masuk surga tanpa hisab, kata Nabi. Apa itu? Mangkana ismatuhu bila ilaha illallah. Barang siapa yang ismahnya itu bila ilaha illallah, dengan la ilaha illallah. Barang siapa yang penjagaannya dia mengutamakan, dia mendahulukan bila ilaha illallah. Kalau kita kan doanya di wirid sakral apa? Qufluhu la ilaha illallah. Apa artinya kuflun? Kuflun artinya apa? Kalau kunci miftah. Kunci sama gembok sama enggak? Beda loh. Gembok itu mesti ada kuncinya. Gemboknya itu la ilaha illallah. Kamu digembok penjagaan dirimu, digembok hatimu, digembok pikiranmu, digembok rumahmu, digembok keluargamu, digembok madrasah sekolahanmu dengan la ilaha illallah. Tahu gak sih la ilaha illallah maksudnya apa? Begitu. Yang isma penjagaan segala sesuatu dirinya itu dia dengan la ilaha illallah, meyakininya dengan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Begitu. Jadi dirinya digembok dengan la ilaha illallah. Ya Allah, aku ini milik kamu. Tidak ada yang wajib disembah dengan hak secara benar kecuali Engkau ya Allah. Perbuatan hamba yang hamba lakukan ini semata-mata berharap Engkau ya Allah. Karena yang aku sembah, yang aku tuju Engkau ya Allah, ya Allah. Begitu. Jadi kalau dia apapun yang dia lakukan tidak sesuai harapan, enggak kecewa begitu. Kenapa? Karena penjagaannya Allah. Begitu. Penjagaannya Allah.
ditanamkan di hatinya, langkahnya, perbuatannya, diamnya, tidurnya, geraknya, itu penjagaan ismahnya dengan la ilaha illallah. Begitu. Ya Allah, dahsyat. Kecewa dengan hidup kamu, wah ini bahaya sekali. Berarti nggak ada la ilaha illallah di hati. Kecewa kamu sudah umur 40 tahun belum nikah. Loh, kok selalu Reno yang ditengok? Kalau Reno kan nggak kecewa. Beliau menerima dengan setulus hati, dengan lapang dada sampai kurus. Itu menunjukkan Reno adalah ilaha illallah di hatinya. Masya Allah. Jangan menilai orang secara mukanya, dohirnya nggak boleh, tapi hatinya. Melihat orang itu hatinya, bukan dohirnya. Kalau melihat dohirnya, kamu mungkin mules, tegang ngelihatnya kan. Ini kayak orang mau kebelat apa gimana kan. Tapi ternyata hatinya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, Masya Allah, tidak tertipu dengan yang namanya cinta. Kenapa? Sudah pengalaman pahitnya cinta. Ditolak puluhan perempuan ini. Makanya dia sudah bullshit kan begitu. Ditinggal kawin berapa kali kan gitu. Enggak kecewa dia. Kenapa? Karena penjagaan hatinya ada la ilaha. Tidak ada sesuatu yang disembah dengan hak. Disembah itu, tahu sembah enggak? Ta'abud. Nyembah itu kamu itu berharap, bersandar, memohon, tunduk, patuh, itu nyembah. Tidak ada sesuatu pun yang wajib, yang hak disandari, yang hak ditunduki, dipatuhi dalam hatinya, dalam petindakan apapun, diam dan geraknya, kecuali Allah, la ilaha illallah. Hatimu dijaga pakai la ilaha illallah, nggak kecewa sama manusia gitu. Tuh, saya sudah mau kerja sama orang kok gagal, tuh kecewa. Jangan kecewa. La ilaha illallah. Begitu. La ilaha illallah. Masya Allah. Begitu. Kamu ditakdirkan. Nggak ada yang sempurna manusia itu. Siapa yang sempurna? Mau cari yang sempurna nggak ada, ya Allah. Yang sempurna hanya Allah. Masya Allah. Kalau kamu membiasakan hatimu dijaga dengan la ilaha illallah, masuk surga kamu tanpa hisab. Bukan cuma ucapan, bukan cuma ucapan. Woi, paham ya? Ibu-ibu ngobrol sendiri. Kalau ngobrolnya depannya saya yang lagi ngaji ya. La ilaha illallah. Begitu, Masya Allah. Penjagaannya itu la ilaha illallah. Biasakan hati itu dikit la ilaha illallah itu maknanya itu dihayati di hati, bukan cuma di lisan. La ilaha illallah, ya Allah aku putus cinta, nggak kecewa.
La ilaha illallah ya Allah, aku begini, enggak kecewa ya Allah. La ilaha illallah, kamu takdirkan aku sendirian, enggak kecewa ya Allah. La ilaha illallah, ya Allah, aku jelek, engkau ciptakan, enggak kecewa ya Allah. La ilaha illallah, engkau ciptakan dengan cacat, enggak kecewa ya Allah. La ilaha illallah, aku jadi orang melarat, enggak kecewa ya Allah. Ya Allah, la ilaha illallah, aku jadi orang jelek melarat, enggak kecewa ya Allah. Begitu. Paham ya? Ya Allah, ya Allah. Begitu ya Allah. Sudah berharap penuh sama perempuan itu, kemudian yakin dia akan menjadi pasangannya, kemudian ditinggal cuma berapa bulan, pulang-pulang ternyata udah kawin. Ditinggal nikah, enggak kecewa. Kenapa? Ada la ilaha illallah. Kenapa? Perempuan itu makhluknya Allah, kamu juga makhluknya Allah. Makhluk Allah, bukan perempuan itu saja, tapi ya salam. Kalau nggak ada la ilaha illallah di hati kamu, kamu akan berpikir perempuan itu hanya kamu yang dapat, perempuan itu hanya cocok buat kamu, perempuan itu hanya kamu yang berhak, perempuan itu hanya yang paham diri kamu. Begitu kalau nggak ada ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Penjagaan, jaga hati kamu dengan la ilaha illallah. Nggak kecewa kamu. Hidup kamu tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Semua itu terjadi, bergerak, diam, berlaku atas izin Allah. La ilaha illallah. Akan masuk surga orang yang jika ada pada 5 perkara ini. Yang pertama, mangkana ismatuhu bila ilaha illallah. Yang kedua, waman idza bada'a bi amalin. Dengarkan, penting ini. Qala bismillah. Orang yang jika memulai dengan satu amalan dia membaca bismillah. Ya Allah. Kalau kamu mondok ya nih, kalau kamu mondok nih sekarang kamu saya ajarin ilmu-ilmu mondok gitu ya. Kalau kamu mondok itu di awal kamu mondok mesti di kitab apa ya, seperti Safinatul Najah atau Nailur Roja atau Kasyifatus Syajah itu ada pembahasan buat pemula ibtida dengan bismillah. Itu disebutkan di situ alba lil musahaba ma'at tabarruk. Untuk musahaba itu sahib, itu enggak ada jarak, itu namanya sahib. Enggak ada jarak, itu namanya sahib, dekat sahib. Ketika kamu membaca bismillahirrahmanirrahim, kamu jadikan Allah itu sahib kamu, enggak ada jarak itu. Dan juga ma'at tabarruk, untuk ngambil barakah. Bismillah. Kamu ulang-ulang, kalau belum paham maknanya itu ulang-ulang. Bismillah, bismillah, bismillah. Itu kalau hatimu bergetar, kemudian seluruh tubuh itu bergerak, tawajud. Orang-orang soleh itu sering zikir tuh ada tawajud, kayak kamu kayak habis kencing ya kan, ada gitu. Nah, itu refleks itu. Kalau zikir ketika kamu menyebut ini maknanya mendalami, itu kadang-kadang tubuh tuh gerak. Allahu Akbar, begitu. Itu namanya tawajud. Kalau semakin lebih dalam lagi kadang-kadang goyang nggak sadar pingsan. Itu tawajud. Dalam kenikmatan tenggelam kepada nama Allah. Itu namanya tawajud. Kalau kamu saat tawajud seperti itu, kamu doa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang tuh tawajud itu dia berdoa bagaimanapun, kan kemarin Ismul A'zam sudah saya jelaskan. Semua orang bisa memiliki Ismul A'zam ketika dia
berdoa, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, innama yustajabu laka du'a idza qulta Allah laisa fi qalbika siwallah. Ismul A'zam, lafaz Allah, kamu dikabulkan dengan mengucapkan lafaz Allah jika di hatimu tidak ada kecuali Allah. Itu Ismul A'zam. Ismul A'zam artinya apa? Ketika kamu zikir misalnya Ratibul Haddad, ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalimin, enggak mengena buat kamu. Aslahallahu umuran muslimin sarafallahu syarral mu'din, kadang mengena di sini. Kadang ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, tubuh kamu bergetar, jiwa kamu bergetar, kadang sampai kelihatan secara zahir. Dzal jalali wal ikram amitna ala din. Habib Umar kalau lagi ceramah sering tawajud. Kalau dia paham, kalau Habib Umar lagi tahu, kadang-kadang berdoa tawajud sampai pandangannya itu berubah, tangannya bergetar. Itu namanya tawajud, saking merasakan kenikmatan. Orang yang seperti itu doanya makbul, doanya langsung dikabulkan. Makanya ketika kamu Ratibul Haddad, kemudian kamu ada satu kalimat yang kamu nikmati, lazimkan sampai betul-betul nikmat, terus kamu berdoa, wah mustajab fil hal, begitu. Itu namanya Ismullahil A'zam. Nah, demikian juga bismillah. Ketika kamu memulai dengan lafaz bismillah, ibtidak saja di awal mondok itu diajarkan ba'lil musahabah ma'atabaruk, artinya kamu ini jadikan sahib. Ba itu artinya secara pikiran kamu, lisan membaca ba dengan, tapi pikiran kamu itu meresapi bersahabat dengan Allah dalam langkahmu, dalam pembacaanmu, dalam makanmu, dalam tidurmu, dalam apapun hal yang diperhatikan oleh syarat. Kullu amrin dibalin, kamu mulai dengan bismillah. Ya Allah, coba kita sama-sama renungi ya, perhatikan baik-baik. Misal kamu berbuat sesuatu yang baik, sesuatu yang disyaratkan oleh Allah. Misal kamu berdagang, kamu keluar dari rumah ke pasar, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Kamu memulai dengan pertolongan Allah. Bismillah, bima'unatillah, bitabarrukillah, ngambil barokahnya dengan lafaz Allah. Artinya kamu di sini meyakini bahwa segala usaha tidak akan sukses kecuali dengan pertolongan Allah. Kamu mendahulukan Allah, meyakini di hati kamu bahwa segala sesuatu untung ruginya sudah Allah yang mengatur. Enggak ada orang yang bisa mencelakai kerjaan kamu, bisnis kamu, kalau Allah tidak berkehendak. Dan kamu bagaimanapun usaha yang kamu lakukan, kerja keras yang kamu lakukan, kalau Allah tidak jadikan itu berhasil, tidak akan berhasil. Jadi hati kamu enggak akan kecewa kalau rugi, untung bersyukur. Itu makna bismillah. Bagi ibtidak itu tuh bagi ibtidak, bagi permulaan. Sama dengan prinsip la ilaha illallah, sudah bismillah itu masuk ismun. Ada lagi kan pembahasan ismun minas sumu bimakna al-ulu, luhur atau tinggi. Kita kan taunya ismun di situ nama, tapi di situ maknanya keluhuran. Bismillah, makanya ba itu terdiri dari apa? Bismillah terdiri dari apa? Ba, ismun dan al. Ismun ada huruf apa aja tuh? Alif. Kenapa di tulisan bismillah nggak ada alif? Kenapa? Pelajarannya dilupain terus. Karena alif itu tinggi, bermakna sombong. Ismun, ba itu kasroh, bi
Ismun itu sudah tinggi, maka alifnya dibuang. Kalau mau tinggi pakai kasroh. Bismillah. Ismun itu keluhuran. Allah. Apa itu Allah? Siapa itu Allah? Alamun li dzatil wajibil wujud al-mustahiq li jami'il kamalat. Al-mustahiq bi jami'il kamalat. Allah itu nama bagi zat yang berhak atas segala kesempurnaan. Ketika kamu mengucapkan bismillah dalam usahamu, gerakanmu, langkahmu, maka di situ kamu mendeklarasikan seluruh alam bahwa tidak ada yang sempurna apapun yang kamu lakukan kecuali kesempurnaan itu milik Allah. Subhanallah. Begitu. Maka kamu di situ tabarruk, mudah-mudahan bismillah ini usaha kamu sempurna. Begitu. Kamu kerja bismillah, kamu mondok bismillah, kamu makan bismillah, kamu nikah bismillah. Paham ya? Begitu. Kurang menghayati bismillah dalam hidup kamu, akhirnya apa yang terjadi? Cobaan, ujian, teguran. Nanti bilangnya, ya Allah, aku salah apa, dosaku apa? Loh, dosamu apa? Dosamu ya banyak. Ya Allah, kok saya begini, dosa apa saya? Loh, jangan ngomong seperti itu, nggak baik. Dosa kamu ya banyak. Banyak dosa kamu, dosa kita itu banyak betul. Jangan sekali-kali ngomong kamu. Masya Allah, malaikat dengar gitu pengen nempeleng. Ya Allah, dosa apa saya? Pengen nempeleng malaikat. Tempeleng malaikat hilang kamu kan ya. Dosa apa? Coba bayangkan ya. Faruk, kamu ditetapkan dengan kasus ini, hukuman ini, penjara 5 tahun. Kok sah? Bukan sah, ya pingsan dia. Sah apa sih? Pikirannya kawin. Baru cerai. Coba bayangkan kamu, ya 5 tahun di penjara. Kemudian abis itu ada orang yang membantu kamu, dicabut. Hukuman itu dicabut, dibatalkan sama si pelapornya. Seneng nggak kamu itu? Bahagia nggak? Sujud syukur kamu, bahkan sampai pingsan kamu saking senengnya, saking bahagianya. Itu baru dimaafkan oleh seorang manusia. Padahal Allah setiap detik, setiap saat memaafkan kamu atas segala kesalahan yang kamu lakukan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah satu musibah yang menimpamu. Musibah bisa kesedihan, bisa kesusahan, bisa berantakan hidupnya, ekonominya, rumah tangganya, bisa sakit, bisa kena santet, bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Itu musibah. Fabima kasabat aydikum, ketahuilah itu adalah ulah tangan kamu sendiri atas perbuatanmu sendiri. Ini Allah yang ngomong. Tidak ada satu musibah pun itu kecuali atas perbuatanmu sendiri. Tetapi lanjutan ayatnya, wa ya'fu an katsir, Allah lebih banyak memaafkan daripada memberikan musibah. Masih sedih, masih kecewa, masih nangis, masih galau, masih stres, berarti tidak ada bismillah di hati, berarti tidak ada la ilaha illallah di hati. Begitu. Ngapain kecewa, ngapain sedih kalau kamu sudah yakin takdirnya Allah. Begitu. Ya Allah, tiap hari dapat musibah. Apa? Dosa apa aku ya Allah? Dosa apa? Tempelengin kalau ada orang ngomong kayak gitu. Dosa apa? Ya dosamu ya banyak. Dosa apa? Masya Allah.
Nggak baik kamu kayak gitu. Malu ngomong kayak gitu sama Allah. Malu. Dosa kita ini banyak. Berapa banyak nikmat yang diberikan sama Allah kita tidak syukuri. Berapa banyak mata kita buat kemaksiatan, tangan, lain sebagainya. Lebih banyak mana kamu megang tasbih sama megang handphone? Lebih banyak mana kamu baca Quran sama lihat Mobile Legend? Mana keningmu itu dibuat sujud? Orang-orang soleh, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, sholat 2 rakaat hatam Quran. Setelah sholat 2 rakaat selesai, baca Subhanallah hamdalillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 90.000 kali. Bukan 9.000, 90.000 kali. Selesai baca itu, baca Al-Ikhlas 90.000 kali. Setelah itu baca Yasin 40 kali. Itu setiap hari. Ketika ditanya kenapa kau lakukan itu, ini rasa syukurku kepada Allah. Subhanallah. Begitu zikirnya. Alhamdulillah bin Husain bin Tahir 25.000 kali la ilaha illallah. Wirid tiap harinya ini. Tasbih 25.000 kali. Salawat 25.000 kali. Al-Habib Abdurrahman As-Sankab hatam Quran 2 kali dalam satu hari. Malamnya 2 kali. Jadinya sehari semalam 4 kali hatam Quran. Tuh. Itu sudah waktu tua. Kalau masih mudanya 4 kali di siang hari, 4 kali di malam hari. Sudah tua baru berkurang 2 kali di siang hari, 2 kali di malam hari. Al-Habib Ja'far bin Sunnah Sagaf, datuknya Habib Taufik. Setiap hari hatam Quran, setiap hari. Bahkan ke Masjidil Haram itu tiang-tiangnya itu dihatamin Quran. Berapa ratus, berapa ribu. Masya Allah. Baru setelah itu selesai umrah. Kalau belum menghantamkan Al-Quran di tiap-tiap tiangnya itu. Bahkan ada yang rumahnya tinggi pakai tangga. Tangganya itu dibacain Yasin per tangga. Lagi naik lagi Yasin, naik lagi Yasin, naik lagi Yasin, naik lagi ya. Paham? Itu yang kedua. Dan dengan bismillah ini kamu merasa lemah. Bismillah tiada daya dan upaya. Bismillah dengan kekuatan Allah. Bismillah dengan kudratullah. Kamu melangkah, kamu bekerja, kamu berbuat, kamu bertindak. Artinya kamu meyakini bahwa tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Dan di sini kepasrahan seorang hamba. Tetapi tidak putus asa, optimisme. Kenapa? Karena dia merasa di hatinya yakin bahwa ada pertolongan Allah di setiap langkahmu. Ada pertolongan Allah dalam usahamu, ada pertolongan Allah dalam tindakanmu, ada pertolongan Allah dalam gerakmu, ada pertolongan Allah dalam diammu. Itu makna Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dan ini surat yang pertama kali turun, hanya diturunkan kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad dan Nabi Sulaiman. Innahu Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillahirrahmanirrahim diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Sulaiman. Kenapa kepada Nabi Sulaiman? Karena bisa menundukkan seluruh makhluk itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh makhluk tunduk kepadamu. Ketika kamu mempraktekkan, mengamalkan, mendeklarasikan di hatimu dengan Bismillahirrahmanirrahim, oh, tunduk manusia, tunduk jin, tunduk seluruh makhluk kepadamu. Begitu. Itu rahasia Nabi Sulaiman bisa menundukkan makhluk, jin dan setan. Tunduk dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kamu meyakini di hati kamu dengan nama Allah, Allah alamun lidzatil wajhil wujud al-mustahiq li jami'il kamalat, tidak ada yang kesempurnaan kecuali kepada nama Allah, zat yang memiliki nama Allah, yaitu Tuhan yang berhak dari segala kesempurnaan.
Artinya kamu ini dalam tindakanmu itu bertabaruk agar tindakan dan usahamu itu sempurna, begitu. Mendeklarasikan di hatimu untuk seluruh alam bahwa yang sempurna hanyalah Allah. Bismillah, aku bertindak yang sempurna dalam kerjaanku, usahaku Allah. Dan kamu di hati bertabaruk agar kerjaan dan usahamu, tindakanmu itu juga sempurna. Oh, dahsyat. Belum lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Bayangkan di hati kamu nama Ar-Rahman Al-Mun'im bi Jalailin Ni'am. Kan begitu. Kitab fikih kan begitu. Ar-Rahman Al-Mun'im bi Jalailin Ni'am. Dengarkan baik-baik. Ya. Ar-Rahman itu artinya zat yang memberikan nikmat dengan nikmat yang pokok-pokok. Itu namanya Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman yang memberikan pokok-pokoknya nikmat. Contoh misalnya, kamu diberikan nikmat mata, berarti itu Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman. Ar-Rahimnya Al-Mun'im bidaqaiqiha. Al-Mun'im bidaqaiqiha. Ar-Rahim itu adalah zat yang memberikan nikmat dengan cabang-cabangnya. Ada pokok, ada cabang. Mata, kamu diberikan mata. Kemudian cabang mata itu bisa melihat. Penglihatan. Itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sempurna. Allah berikan mata kamu tapi nggak bisa melihat. Ya cuma Ar-Rahman. Rahimnya nggak ada kan begitu. Ada juga yang memaknai Ar-Rahman itu untuk seluruh manusia di dunia. Baik itu muslim ataupun itu Rahman. Ar-Rahim itu nanti di akhirat khusus untuk kaum mukminin muslimin. Itu mana Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memulai, aku bekerja, aku berusaha, apapun yang aku lakukan, aku mulai dengan pertolongan kekuasaan Allah yang memiliki segala kesempurnaan, yang memberikan kenikmatan dalam hidupku, zahir dan batin, jiwa dan ragaku. Kamu maknai Bismillahirrahmanirrahim seperti itu setiap gerik-gerikmu. Masuk surga tanpa hisab kamu. Masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ini baru dua ini, yaitu khamsun man kunna fihi dakhalal jannah bighairi hisab. Ada 5 perkara di mana kamu jika ada pada 5 perkara ini maka kamu masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, mangkana ismatuhu bila ilaha illallah wa man idza bada'a bi amalin qala bismillah. Yang kedua, ketika dia memulai dengan satu amalan dia mengucapkan bismillah. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima insyaallah bersambung. Ya, biar penasaran kamu gitu. Wallahu a'lam bishawab.